Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam satu majlis. InsyaAllah Ta'ala kita akan membahas Al-Bayan Anil Fitan, penjelasan-penjelasan tentang fitnah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini adalah dalam rangkaian daurah kita, dan di pondok ini dari sekian banyak daurah, tema-tema daurah nanti, ini adalah tema daurah yang pertama yang akan kita laksanakan insyaallah ta'ala. Karena memahami bab ini sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Agar kita selamat, agar kita betul-betul memahami bagaimana fitnah dan kita bisa bersikap di akhir zaman ini. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pagi ini kita tidak langsung masuk kepada pembahasan tentang hadis-hadis fitnah. Namun perlu kita berikan sedikit pengantar, muqaddimah fi ahammiyati fiqhil fitan, pendahuluan tentang urgensi memahami fitnah. Dan para ulama juga berbicara tentang hal ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
Sesungguhnya fitnah yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam bahasa agama kita, fitnah yang disebutkan oleh para ulama dalam muhadarah, durus, dan kitab-kitab mereka berbeda dengan fitnah yang menjadi bahasa kita di Nusantara ini. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, fitnah berarti apa? Fitnah bermakna apa? Memfitnah orang, difitnah orang. Difitnah itu seperti apa? Menjelek-jelekkan orang, tidak sesuai dengan faktanya, begitu? Sementara secara ringkas, kenapa secara ringkas? Karena nanti akan ada pembahasan khusus tentang definisi fitnah ini pada sesi berikutnya. Secara ringkas, makna fitnah adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Dan ini banyak. Bisa saja fitnah itu membuat kita terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, atau kemaksiatan. Bahkan juga kemunafikan. Jadi fitnah adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Baik itu berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, kebid'ahan, dan kefasikan. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami fitnah dalam bahasa Arab yang disebut dengan fiqhul fitan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang fitnah ini. Maka di dalam 40 hadis tentang fitnah itu bagian muqaddimahnya saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah ini. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan hidup begitu saja, sementara dan mereka mengatakan amanna ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu mengira bahwa Allah membiarkan mereka hidup dan mengatakan kami beriman? Apakah kiranya manusia, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah seenaknya mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, tidak diberikan fitnah? Fitnah itu bisa bermakna ujian. Hidup kita ini sungguh diuji. Bahkan lebih tegas juga Allah telah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiganya, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka.
maka sungguhnya Allah dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan itu betul-betul mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang bohong dalam keimanannya itu. La ilaha illallah. Maka dari sini ketika hidup kita ini betul-betul diuji dengan ujian fitnah atau diberikan fitnah, maka tentulah kita harus memahami bagaimana itu fitnah. Di sini kita dapat melihat betapa urgensinya kita memahami fitnah. Di dalam ayat lain, Allah Rabbul Alamin juga mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan betul-betul berikan ujian dalam suratul Baqarah ayat 155. Kami betul-betul akan berikan ujian, cobaan. Lebih rinci Allah mengatakan dengan sedikit apa? Adanya rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, raga. Ya. Bahkan juga Allah mengatakan buah-buahan kurang. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini kan lebih rinci. Kalau di dalam ayat surah Al-Mulk, Allah masih sebut secara apa? Secara umum. Di ayat yang kedua itu Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang telah menciptakan mati, hidup. Untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk menguji siapa di antara kalian yang terlebih baik amalnya. Mungkinkah kita bisa baik amalan di saat kita tidak mengerti bagaimana amalan di saat-saat fitnah itu terjadi? Maka disinilah pentingnya memahami fitnah. La ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman dalam agama. Maka dapatlah kita pahami bahwa urgensinya memahami fitnah dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin ini. Allah telah mengatakan bahwa manusia diberikan ujian, cobaan-cobaan, fitnah yang akan menimpa diri mereka dengan segala hikmahnya Allah, agar Allah tahu siapa yang betul-betul jujur dalam keimanannya dan agar betul-betul tampak siapa orang-orang yang sabar. Dan ingat, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tema lain. Yang tadi berarti tema tentang kabar Allah bahwa manusia akan diuji. Dan kedua, bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang musuh bebuyutan manusia. Dalam surah Al-A'raf, Allah telah mengatakan di ayat yang ke-16, bagaimana syaitan, iblis, laknatullah alaihi, akan senantiasa memusuhi manusia. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan manakala dia telah menjadi makhluk yang terkutuk karena engkau telah menghukum saya tersesat. Kata iblis ini, saya benar-benar betul-betul akan menghalang-halangi manusia ini dari jalan yang lurus. La ilaha illallah.
Bahkan di ayat yang ke-17-nya Allah mengatakan bagaimana ucapan iblis laknatullah alaihi ini, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi manusia ini, ente dan antum serta kita semua akan didatangi oleh syaitan. Dari mana? Min baini aidihim, dari arah depan mereka, dari arah kanan mereka, dari arah belakang mereka, depan, belakang, bahkan dari arah kanan dan juga kiri. Akibatnya apa? La tajidu aktsarahum syakirin. Kebanyakan mereka akan engkau dapati tidak menjadi makhluk yang bersyukur. La ilaha illallah. Iblis akan senantiasa menipu kita, memperdaya kita, sehingga kita terjatuh, sehingga kita tidak selamat dari fitnah-fitnah yang bertebaran. Dari ayat ini dapat kita pahami betapa urgennya kita memahami fitnah. Fitnah itu akan menjadi pintu syaitan menyesatkan kita. Karena tentu setiap muslim ada sikap yang betulnya terhadap ketika fitnah itu terjadi. Manusia ada yang salah di dalam menyikapi fitnah dan ada yang betul. Maka orang-orang yang betul adalah orang-orang yang memahami dan mengamalkan bagaimana sikap seorang muslim yang Allah tuntunkan menghadapi fitnah. Di sini urgen sekali kita memahaminya. Baik. Udah dua tema bagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang yang akan kita hadapi. Allah sudah menyebutkan kita diuji. Allah sudah mengatakan bahwa musuh bebuyutan kita bernama iblis dengan konco-konconya akan senantiasa menyesatkan manusia ini. Dan ingat juga, Allah Rabbul Alamin ketika menjelaskan tentang musuh manusia yang lain, apa kata Allah? Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada kalian. Ini kalimatnya bukan lam tapi lan. Sekali-kali tidak akan ridha. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian betul-betul mengikuti millah mereka, agama mereka, keyakinan mereka, gaya hidup mereka, peradaban mereka. La ilaha illallah. Wajar Nabi menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Betul-betul kalian akan mengikuti gaya-gaya orang Yahudi, perangai-perangai orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang sebelum kalian. Dari kalangan Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, kalian juga akan masuk ke lubang dhab itu. Saking mengekor, saking membeonya kepada mereka. La ilaha illallah. Padahal kata Allah, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, bukan rayuan mereka, bukan tipu daya mereka. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan kata Allah Rabbul Alamin, jika kalian ikuti kemauan-kemauan mereka setelah jelas pengetahuan itu datang kepada kalian,
maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kalian. Allahul musta'an. Berarti ada musuh manusia di kalangan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Berbagai macam tipu daya yang akan terjadi dari a'daul Islam ini, a'daul muslimin ini, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin ini. La ilaha illallah. Bahkan musuh manusia itu tidak hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari eksternal saja, dari luar saja, bahkan juga dari dalam. Coba kita lihat ketika Allah mengatakan di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. La ilaha illallah. Ini kan dengan jelas, tegas Allah telah mengatakan hal itu kepada kita. Jangan kita tertipu. Anak istri kita adalah kawan, orang-orang dekat kita yang tinggal di rumah kita, bahkan yang sama tidur dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan mereka menjadi fitnah bagi kita. La ilaha illallah. Di sini penting sekali memahami fitnah itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas juga telah memberitahu kita bahwa anak kita juga merupakan ujian yang berat bagi kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya, ya, di mimbar, sesungguhnya anak itu adalah fitnah. Allah juga dengan tegas mengatakan dalam Al-Quranul Karim tentang fitnahnya harta ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kalau yang tadi di surah At-Taghabun itu baru disebutkan sebagai musuh. Di ayat yang ke-15. Ke-15-nya Allah menyebutkan, ya, sebagai fitnah. Akan jelas. Maka kita harus memahami. Masa anak kita fitnah bagi kita? Allahul musta'an. Di saat yang sama, di ayat lain, di surah lain, Allah mengatakan al-mal wal banunu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Manusia ini suka kepada perhiasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat lain, di dalam surah lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah menjadikan indah dalam pandangan manusia ini terhadap apa? Terhadap wanita-wanita. Ya, terhadap syahwat, terhadap anak-anak mereka. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah dengan tegas mengatakan, nah, di sini kita perlu memahami hubbus syahawati minan nisa, adanya kecintaan, adanya keinginan terhadap wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fiddah. Dan juga kita suka kepada bangunan yang tinggi, kepada emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'am, dan juga kepada kuda, yakni kendaraan, dan hewan-hewan ternak, sawah ladang.
Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Siapa pula yang tidak suka itu? Tetapi ternyata itu akan memberikan ujian, mendatangkan ujian buat kita. Maka di sini kita harus paham, di saat kita hidup di dunia, ternyata dunia dan seisinya itu menjadi fitnah bagi kita. Bahkan di saat kita seharusnya aman di tengah-tengah rumah kita, ternyata itu menjadi menjadi ujian bagi kita. Tidakkah kita penting memahaminya? Musuh bagi kita, sebagian dari istri dan anak-anak kita, fitnah bagi kita. La ilaha illallah. Baik. Bahkan ketika menjelaskan musuh manusia ini yang jauh lebih internal dari itu. Tadi kan iblis tidak nampak. Orang-orang Yahudi mulai tampak. Setelah itu apa? Anak istri dekat dengan kita. Sekarang ada lagi yang lebih dekat dari itu. Fitnah apakah? Hawa nafsu. La ilaha illallah. Di mana Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan kepada kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu betul-betul memerintahkan manusia ini untuk berbuat keburukan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu betul-betul memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Rabbku, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini jelas dan nyatalah bagi kita betapa urgennya memahami fitnah. Luar dalam, fitnah dan ujian hidup manusia itu akan datang. La ilaha illallah. Maka di dalam 40 hadis tentang fitnah itu kan saya cantumkan bagian muqaddimahnya ini dulu. Ya. Dan jadi muqaddimah. Nah, di sini urgennya memahami fitnah. Dan ingatlah ya ikhwan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengajarkan fitnah kepada para sahabat. Kalau tadi kita menyebutkan tentang urgensinya fitnah dari firman Allah, sekarang kita mari melihat bagaimana urgennya fitnah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sikap beliau. Bagaimana beliau mengajarkan fitnah itu kepada umat. La ilaha illallah. Ya, maka di dalam hadis tentang fitnah itu saya bawakan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya fitnah, menjelaskan kepada para sahabatnya tentang fitnah yang luar biasa. Majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah itu tak tanggung-tanggung. Sejak mulai dari kapan? Mulai dari subuh. Sampai kapan kira-kira? Mulai dari subuh sampai kapan? Sanggupnya mendengarkan ceramah itu dari kapan? Berapa jam kira-kira? Coba. Kamu sanggup berapa jam? Sanggup 2 jam? Duduk 2 jam? Sanggup ya? Sih sanggup ya. 3 jam? Hah? Udah berat itu. Sekarang coba dari pagi. Berapa jam itu? La ilaha illallah. Tetapi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Di dalam 40 hadis tentang fitnah itu saya jelaskan di bagian
Ya, awal juga. Coba lihat hadis keberapa itu. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang urgensinya fitnah. Urgensinya memahami fitnah. Sikap Rasulullah SAW. Nah, di hadis yang ke-6 di yang lama itu. Di mana Amr bin Akhtab ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Wa sa'ida al-mimbar. Dan beliau naik mimbar. Fa khatabana, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah kepada kami. Memberikan nasihat kepada kami, bimbingan kepada kami. Hatta hadaratiz zuhur, sampai datang waktu zuhur. Allahu Akbar. Sampai apa? Zuhur. Berapa jam itu? Jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Tak kurang dari 7 jam itu. Atau taruhlah 6 jam. Allahu Akbar. Sampai di sana saja tidak. Fanazala fa shalla. Nabi turun. Lalu salat. Thumma sa'ida al-mimbara. Kemudian Nabi naik mimbar lagi. Fa khatabana, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceramahnya hatta hadaratil asru, sampai datang waktu asar. Udah berapa jam? Taruhlah mulai jam 2 lagi. 2, 3, udah 2,5 jam lagi. Atau 3 jam. Allahu Akbar. Udah berapa jam? 7 tambah 3 ada 10 jam. Berarti daurahnya padat gitu ya. Sampai di sana saja. Tsumma nazala. Ternyata tidak. Nabi turun. Fa shalla. Nabi salat. Tsumma sa'ida al-mimbara. Naik mimbar lagi setelah salat asar. Fa khatabana, lalu Rasulullah SAW berceramah lagi kepada kami. Hatta gharabati syamsu. Hingga terbenam matahari. Allahu Akbar. Berapa jam ya? Jam 5, jam 6. Anggap tambah 2 jam lagi lah. Ada istirahatnya. Sudah berapa jam? 12? 12. Allahul musta'an. Fa akhbarana bima kan wa bima huwa kain fa a'lamuna ahfazuna. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang paling tahu di antara kami adalah yang paling hafal. Kata para ulama, inilah penjelasan tentang fitnah yang telah terjadi dan akan terjadi berupa ujian manusia. Apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat? Luar biasa. Kalaulah kita tidak sebutkan hadis yang lain dari sabda Nabi, dari sikap Nabi yang menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya memahami fitnah, cukup hadis ini saja, niscaya juga telah mencukupi pemahaman kita betapa pentingnya memahami bab ini. Paham itu? Atau kita buat pula daurahnya seharian seperti itu. Luar biasa. Jadi ujian yang akan menimpa manusia. Nabi mengajarkan yang telah terjadi dan akan terjadi. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Jadi nanti sikap manusia menghadapi fitnah itu ada sikap, beberapa sikap. Ada sikap orang yang baru tahu dia fitnah itu setelah fitnah terjadi. Ada orang yang tahu fitnah itu di saat fitnah itu sedang terjadi. Oh, ini fitnah nih. Tapi ada orang yang belum fitnah itu terjadi, dia sudah mengerti ini fitnah akan terjadi berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Nah, itulah pentingnya ilmu fiqhul fitan, memahami fitnah ini. Baik, saya cukupkan satu hadis ini saja yang menunjukkan betapa pentingnya memahami fitnah.
Sekarang coba kita lihat bagaimana sikap salaf generasi terdahulu tentang fitnah ini. Bagaimana ucapan-ucapan mereka, betapa ya luar biasanya fitnah ini. Generasi salaf, ya, di antara ucapan-ucapan mereka tentang fitnah ini, para ulama juga sudah kumpulkan, ya, agar kita selamat. Qala Abdurrahman ibn Mahdi, berkata Abdurrahman ibn Mahdi, sami'tu Al-Hasan yaqul, aku pernah mendengarkan Al-Hasan berkata, innal fitnata, sesungguhnya fitnah, apabila ia datang diketahuilah oleh seorang alim. Idza aqbalat arfahal alim, apabila dia datang diketahui oleh orang alim. Wa idza adbarat arafaha kullu jahilin, tetapi ketika fitnah itu sudah pergi, barulah orang jahil memahami. Ini perkataan menunjukkan betapa urgennya memahami fitnah. Karena orang-orang yang alimlah yang mengetahui bahwa ini fitnah ini. Orang jahil setelah terjadi lakonai, sudah kena, oh iya ini fitnah nih. Berarti kita mau jadi orang jahil atau orang alim? Nah, nanti silatnya silat Bugis, lakonai bau tangkis. Bukan silat di Bugis begitu ya. Udah kena, baru kena tangkis. La ilaha illallah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan betapa pentingnya memahami, pentingnya menjadi seorang yang alim di dalam fitnah ini, memahami fitnah ini. Dan dulu mereka generasi salaf betul-betul menjaga diri dari fitnah. Mereka tidak mau masuk ke dalam fitnah ini. Ya. Karena memang fitnah ini akan memporak-porandakan kehidupan manusia, akan merusak mereka. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya cukupkan sampai di sini, tapi pembahasan ini akan saya sambung besok lagi. Ya. Kita baru membahas tentang urgensinya memahami fitnah. Antum nanti belajar seperti biasa. Ya. Nanti untuk musyawarah tarbiyah itu, maka dikondisikan santri, dan setelah ini teman-teman gabung dengan saya dulu. Jadi ada beberapa menit lagi kita untuk bincang dulu sejenak. Ya, maka saya cukupkan penyampaiannya sampai di sini. Namun nanti besok insyaallah akan kita lanjutkan lagi tentang urgensi memahami fitnah ini, kita sempurnakan saja. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.